Kembali lagi di channel Bisik Langkah. Jadi sekarang tim Bisik Langkah sedang berada di sebuah pemandian sumber oto yang tepatnya di daerah Taten, Sampang. Jadi bisa dilihat di belakangnya kita ini sudah ada pemandiannya yang sudah tidak terpakai ya Mas? Ya, sudah terbengkalai, entah sudah berapa tahun ya di sini. Yang jelas kayaknya dari rerumputan yang sudah ada itu sudah sekitar 3-4 tahunan lah tidak terpakai lagi. Kurang lebihnya ya, segitu kurang ya. seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita Bisa tanya lagi ke narasumber. Kalau untuk pengalaman sih mungkin dari kita bertiga, mungkin saya yang pernah banyak mandi di sini seperti itu. Oke, jadi gini, berhubung tadi Mas Beta kan ini dari pengalaman kita bertiga ya kan, yang tahu soal lokasi dan pemandian di apa tadi Sumber Oto ya, Sumber Oto di sini itu kan Mas Beta, ya kan. Jadi mungkin bisa diceritakan gitu sedikit banyaknya soal pemandian di sini. Gini ya, kalau dulu saya sempat diajak orang tua saya, itu mandi di sini. Jadi ini masih belum berupa keramik. Ini belum dikeramik, belum. Jadi masih bebatuan, makanya namanya pemandian. Gitu. Seperti layaknya ya pemandian yang apa ya, tradisional lah. Masih bebatuan di bawahnya, dan saya masih kecil waktu itu. Masih kecil, dan pas SMP, sekitar SMP sudah dikeramik di sini. Sudah dikeramik, terus yang getol-getolnya yang saya sering-seringnya mandi di sini itu pas waktu SMA, karena mata pelajaran olahraga ada spesifikasi renang. Berarti meskipun dari sekolah juga dibawa ke sini? Iya, teman-teman sekolah juga mandi di sini. Berarti jadi tempat wisata juga dong? Salah satunya ya. Termasuk rame juga ya dulu di sini. Rame banget. Apalagi weekend ya, kalau weekend ya kayak kolam renang pada umumnya gitu, rame banget, sampai sesak kita nggak bisa renang leluasa gitu loh. Sesak banget. Itu kalau Sabtu Minggu udah rame banget. Dan sebenarnya di sini terbagi jadi dua sih. Ini yang laki-laki, yang di sana perempuan gitu loh. Dan ini dulu ada sekat agak tinggi, nggak tahu sekarang kemana. Ada tembok kayaknya dulu di sini. Oke teman-teman Bisik Langkah, tadi kita sudah mendengar sedikit cerita dari Mas Berta. Jadi tujuan kami ke sini itu untuk mengungkap sebuah misteri yang ada di pemandian Sumber Oto ini. Oh ya, kemarin lusa itu tim kami sempat ke sini, ke salah satu warga sekitar di sekitar pemandian sini itu bertanya gitu, kenapa gitu debit air di pemandian ini kok tiba-tiba jadi turun gitu. Dan salah satu warga sekitar itu menjawab banyaknya penggalian sumur dan juga pengeboran, karena pengeboran itu juga berpengaruh ke sumber air kan. Nah mungkin salah satunya dari itu. Nah tapi ada juga salah satu warga narasumber kita yang menghubungi tim kami gitu, bertanya apakah benar, apakah mungkin debit air di sini tuh turun gara-gara penggalian sumur atau pengeboran tadi, atau ada hal lain yang berupa hal mistis. Kami juga kurang paham. Nah makanya nanti kita akan membahas ini dan bakal menguak misteri yang ada di kolam renang ini. Akankah tim Bisik Langkah bisa mengungkap misteri yang ada di pemandian ini? Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya. Oke teman-teman Bisik Langkah, kami sekarang sudah bersama Mas Solis sebagai narasumber untuk menceritakan tentang bagaimana sih dan kenapa debit air di pemandian Sumber Oto ini berkurang sedemikian rupa. Oke, Mas Solis, bisa diceritakan bagaimana sih awal mulanya, kenapa debit air di pemandian Sumber Oto ini sampai menyusut seperti ini? Ya, ini salah satunya dari kampung sini ada banyak pengeboran, terus
Pembangunan sumur bor. Iya, pembangunan Oke. sumur bor. Terus yang lainnya Yang lainnya ya mungkin ada warga-warga sekitar yang informasi tentang itu yang lain yang bukit bor itu. ya dulu pernah ada, tapi airnya yang masih banyak. Pernah Oke. ada. Itu kenapa itu? Ya Kalau boleh. nggak tahu, itu mandi di sini Mm-mm. pada, kalau nggak salah itu mandinya jam 12 ke atas. Malam. Iya, malam. Oke. Tujuannya Ya kurang tahu tujuannya. untuk jabatan kah atau apa? Ya mungkin itu salah satu. Mungkin salah satunya ya. Terus menyusutnya air ini sampai sekarang, kalau dulu kan masih banyak. Iya. Nah, menyusutnya saya terakhir ke sini itu yang udah lama gak ke sini, pas saya lihat masih sepaha dan sekarang tinggal semata kaki. Nah, sepahanya itu kira-kira tahun berapa? Kalau nggak salah ini tahun 2020. 2020 sudah menyusut. Dia sudah menyusut. Oke. 2020, 2022 itu sudah tambah menyusut lagi. Nah, kalau nggak salah sampai mata kaki ini airnya kecilnya. Dari 2022 itu. Iya. Berarti 3 tahun yang lalu. 3 tahun. 4 tahun lah ya. Sekarang kan sudah masuk 2024. Oke. Dan sudah tidak dipakai lagi sama warga sini. Sudah tidak dipakai untuk mandi Mandi, berenang iya. gitu. Itu dari 4 tahun yang lalu juga. Oke. Kalau yang menyusut masih sepaha itu masih dipakai mandi juga. Bisa masih pakai mandi juga. Maaf, dulu saya pernah sempat pengalaman ada yang nyuci baju juga di sini. Ada. Masih dipakai juga waktu itu. Iya, pakai. Pas menyusutnya yang sampai semata kaki sekarang baru sudah nggak dipakai. Nggak dipakai lagi karena airnya itu nggak ngalir, sudah nggak ke atas. Kan ini airnya ngalir ke laut. Oh ya, ke Iya. selatan ya. Iya. Ke selatan. Sudah tidak ngalir lagi. Sudah nggak ngalir. Berarti cuma curah hujan saja ya. Iya, curah hujan. Kalau nggak ada hujan berarti Nggak ada. insya Allah nggak ada. Nggak ada sih. Kira-kira Mas Solis, apakah nanti ini ada harapan untuk dihidupkan kembali kolam renang ini atau bagaimana? Kalau harapan sih ada, tapi kan airnya kan tidak ular lagi. Sudah mati. Sudah mati. Bisa dibilang Oh, sudah tergantung ya. dari Iya, sumbernya ya. tergantung dari sumbernya. Misal sumbernya mencukupi seperti yang dulu-dulu, Dulu mungkin akan dihidupkan. iya bisa. Tapi hidupnya itu untuk khusus kampung sini, bukan untuk orang luar. Berarti nggak bakalan dibuka untuk umum Iya. kayak dulu. Khusus orang sini. Oke, mungkin ada yang diceritakan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, teman-teman Bisik Langkah, mungkin kita langsung panggil aja Mas Yoyo ya, biar tahu lebih pasti ke hal mistisnya. Mas Yoyo bisa masuk ya? Oke, gimana ini Mas Yoyo? Menurut Mas Yoyo, melihatannya tadi mungkin udah ada gambaran Iya. dari sini. Mungkin ya dari faktor sumur bor mungkin mempengaruhi debit air yang ada di kolam Broto ini. Cuma masalahnya di sini ini tempatnya sumbernya kenceng. Jadi meskipun banyak dari pemukiman warga ini bikin sumur bor, itu tidak mempengaruhi debit air yang di sumber ini. Oh gitu. Meskipun mempengaruhi mungkin ya hanya sebatas, nggak begitu banyak. iyalah sedikit mungkin. Oke. Yang saya lihat faktor utamanya ya nggak tahu ya, mungkin dari orang-orang yang mempunyai kepentingan sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi yang mistis-mistis ya, Iya. yang urusan yang goib yang kata Mas Polis tadi itu ya, yang ada kepentingan yang mandi malam itu ya. Mungkin bisa jadi. Itu dari penglihatannya Mas Yoyo sendiri, kira-kira kepentingannya itu untuk apa? Apakah jabatan atau apa? Itu saya kurang tahu ya. Cuma kita lihat apa? Kita Keliling. muter dulu. Kita Keliling muter dulu, oke. Biar kita tahu ceritanya seperti apa. Mungkin lebih sambil jelas. interaksi juga Iya. ya. Oke, Biar lebih siap. jelas. Siap. Ayo kita mulai dari mana jalannya ini? Dari mana dulu ini Mas Yoyo? Ke sana aja dulu.
sini aja ya maksudnya. Ya nggak apa-apa. Tapi ini ada akses. Bisa ya? Bisa, bisa. Bismillah. Kita di sini aja dulu. Di sini. Di mana? Di sini. Iya. Terus sampainya di sini. Ah, Sekitar sini ya. Mas Yo, kenapa kok kita disuruh berhenti di sini? sebenarnya ada yang aneh. Yang Ada hal apa nih? Lakukan interaksi Pak. Interaksi aja dulu Mas, interaksi. Interaksi dulu apa gimana ini? Misalnya. di sini sebenarnya dulu di sini ada benda pusaka. Bukan pusaka sih, kayak mustika gitu. Di sebelah mana itu? Sini. Iya, iya di ujung sini. Oh iya di sini kan ini sumber kan? Iya, itu kan ada Ember itu. di situ itu Oh iya di situ. aliran sumber. air. Iya betul betul di situ sumber dulu. Aliran air. Ada sumber. Sebenarnya di kolam ini yang saya lihat tadi, di sini ada satu dan di sana ada satu Mustikanya. mustikanya. Terus Dulunya itu apa? Nggak tahu ya, saya nggak tahu, nggak ngomong, nggak menyebutkan orangnya ya. Cuma dulu ada beberapa orang yang punya kepentingan untuk menaikkan jabatannya. berarti kepentingan jabatan. Iya. Cuma sayangnya dari apa yang mereka lakukan dulu itu mempengaruhi debit air yang ada di sini sampai ya bisa saya bilang mati sumber airnya. Siap siap. Berarti itu salah satunya yang Iya, faktor utamanya kalau menurut saya faktor utama. Jadi meskipun di warga sekitar ini memakai sumur bor, itu tidak terlalu mempengaruhi debit air. Terlalu signifikan. Iya. pengaruhnya. Semenjak ada beberapa orang yang ingin memanfaatkan momen lah, mungkin memanfaatkan momen dan punya kepentingan pribadi untuk meningkatkan jabatannya, dan mereka tahu di sini ada mustika yang bisa untuk meningkatkan jabatannya, lah itu masalahnya di situ. Terus kita mau ngapain? Kita ambil yang di sana dulu, soalnya Menarik mustika. kita lihat ya. berarti yang di sana itu masih ada. Yang di sana itu yang paling mustikanya itu kan 2. Iya. Itu kan sepasang. Lah, yang paling tua itu yang di sana. Di sini yang anggaplah adiknya. Bukan laki-laki sama perempuan, bukan. Katanya kan mustika itu kalau sepasang itu kan cowok cewek. Ya cewek-cewek. Ini enggak. Ini yang paling tua, sini yang paling muda. Oh gitu. Berarti Iya. kita ke sana dulu nih. Ke sana dulu aja. Ini ada aksesnya nggak? Bisa. Agak susah. Apa itu Mas? Ini kan gini ceritanya.
mustika ini dulunya merah delima. Jadi yang di sana yang muda, di sini yang tua. Cuma mungkin karena dulu yang ngambil itu hanya mementingkan imbalannya saja. Mungkin ya. Kalau seumpamanya mereka ambil barang mustika ini dan diganti dengan yang lain, kemungkinan sumber mata air di sini masih mengalir. Berhubung dulu yang ngambil itu hanya mementingkan imbalannya saja, digantilah dengan barang ya bisa dibilang KW. Bisa dibilang Berarti KW. yang di sana ini masih ada, Masih ada, cuma tapi replikanya. Merah delima ya. Iya. Setahu saya merah delima warnanya merah. Ini kok Merah delima setahu saya tercipta dari pelangi, Mas. Jadi warna pelangi itu apa aja? Ya itu merah delima. Jadi di ujung sampai ujung pelangi di situ ada merah delima. Jadi tidak hanya taunya orang kan merah delima identik dengan warna merah. merah ya, setahu saya itu Nah, karena saya Dan warna merah itu pun kalau karena air katanya merah. betul. Yang saya lihat, selama saya lihat dan selama saya explore, merah delima itu tidak hanya warna merah. Oh gitu. Karena merah delima itu tercipta dari pelangi, mustikanya pelangi. Merah delima itu bisa merah, kuning, hijau, biru, putih, ini bening. bening. Cuma ini replikanya, bukan aslinya. Oh ini replika. Yang di sini replika juga. Replika, Berarti dua-duanya ini replika. Makanya itu ngaruh ke debit air yang ada di sini. Bukan ngaruh ya, mematikan debit air yang ada di sini. Berarti itu faktor utamanya ya. Faktor utamanya. Seandainya dulu digantikan dengan mustika merah delima itu ya Mas ya, bisa digantikan dengan mustika embun air. Oh tidak harus merah delima. Tidak harus merah delima, karena mustika embun air itu bisa mempengaruhi debit air juga. Seandainya dulu itu tidak hanya mementingkan imbalannya saja, kemungkinan bisa. Masih tetap Debit airnya Iya. tetap banyak. Oke, berarti habis ini kita Coba yang di sana. coba yang di sana. Iya, Balik lagi apakah kita masih replika juga apa enggak? ya. Oke, siap. Iya. Ayo, monggo. Dulu. Agak merinding juga ya, Mas. Terus di sebelah sini tuh dingin. Ada yang mau masuk? Gak apa-apa ya, santai aja. Relax. Apa nasib? Ini. Bukan ini. Air, minta air. Kenapa dong? Sebenarnya dari penunggu sini mereka minta apa yang sudah diambil itu dikembalikan, karena janji awalnya dulu hanya sebatas meminjam. Kok sampai sekarang barang yang ada di sini tidak dibalikkan? Diganti yang replika. Iya. Sadar no. Ya enggak apa-apa. Aman. Lanjut ya. Bisa ya. Ya nggak lemas. Sedikit. Aman Mas ya. Aman ya. Tidak. Ya. Bismillah yuk.
di itu namanya. Setiap bisik memiliki saksi. Setiap langkah sejo. Sepertinya ada yang mau masuk ke Andi. Ada yang mau menceritakan sesuatu. Kita buka mata ini aja ya. Iya boleh. Dia mana? Aman. Apa yang dilihat? Ada apa? Di sana ada batu. Ada apa? Ada Batu. batu. Mesti kakak. Ayo. Ada mustika lagi Mas. Ada. Jangan Mas. Mana? Bisa? Apa itu mas? Ini kan kata saya replika yang dari sana itu. Pak. Mungkin naik dulu ya biar. Iya. Mau minum aja dulu ya? Iya, minum. Duduk di sini. Aman? Dia bilang cuma mau minta yang asli. Harus dikembalikan. Harus. Harus dikembalikan yang asli. Harus. Berarti ini replika juga Mas. Iya. Ini jenis apa yang satunya? Ini sama merah delima juga. Cuma dia dalam versi yang warna ungunya. Oh. Kalau yang satunya bening tadi. Iya. Kalau yang ini bening. Ini yang adik tadi Yang itu ini katanya. yang paling tua, yang ini yang paling muda. Berarti ini mustika yang diganti sama seseorang itu? Iya. Seseorang atau beberapa orang Iya. ya? Emang perjanjian awalnya kan mereka hanya diizinkan untuk meminjam, dipinjam. Dipinjam mustikanya itu. Iya. Kenapa kok sampai diganti dengan replika? Karena mungkin ada keinginan tertentu lah. Jadi dia hanya ingin memiliki Pada akhirnya. Bukan hanya dengan Iya. tapi malah mustikanya juga ingin dimiliki. Iya. Berarti ini harus mengembalikan yang asli ya. Harus dikembalikan. Kalau sumber di sini ingin dihidupkan lagi ya mau tidak mau harus dikembalikan. Mungkin ini dibersihin dulu. Oh ya, di netralisir dulu. Amit, maaf. Aman.
di sini. Nggak apa-apa, efek itu. Aman, bro. Bisa ya? Lanjut closing aja. Setiap bisik memiliki saksi, setiap langkah memiliki misteri, maka teruslah berjalan sampai menemukan arti. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya, tetap di Bisik Langkah.